Nah, menarik juga bro di bisnis apa namanya sawit tadi ya. Perkembangan sekarang gimana bro? Ya sawit sih saya rasa tidak akan mungkin turun. Karena apa? Itu merupakan salah satu energi alternatif. Kan bilang energi terbarukan. Dan menurut saya seperti kita semua dengar saat ini sudah B35 kan? Iya. Bentar lagi mungkin B40, bentar lagi B50, B60, B70 sampai mungkin bisa saja udah B80 atau seterusnya. Jadi supply and demand untuk CPO ini, crude palm oil ini akan terus meningkat. Jadi potensinya menurut saya untuk long run itu akan lebih luar biasa dibandingkan mungkin jenis-jenis energi yang mungkin sudah mulai ditinggalkan. Contohnya minyak bumi. Itu mungkin lambat laun akan mulai ditinggalkan karena memang cadangan itu mulai berkurang. Tapi faktor yang terkadang kan luar negeri masih menekan kita terhadap sawit ini kan, yang katanya mengandung apalah segala macam. Itu gimana efeknya? Memang pasti ada efeknya, tapi menurut saya selama Cina dan India ya kan gitu itu adalah dua buyers utama kita untuk CPO dan juga mungkin batu bara ya kalau nggak salah. Selama mereka industrinya masih berkembang, menurut saya itu tidak ada masalah. Dan kita harus ingat bahwa Indonesia adalah negara yang memproduksi CPO terbesar. Nomor satu Malaysia nomor dua Malaysia. Oke. Gitu. Mungkin 15 tahun lalu tadinya Malaysia, tapi seiring dengan kita makin masif kelapa sawit di Indonesia, kita udah nomor 1 di dunia. Ya, gitu. Kebutuhan minyak sawit sendiri di dalam negeri gede nggak sebenarnya? Sangat tinggi pasti, karena kan itu turunannya kan banyak. Kelapa sawit itu kan satu utamanya mungkin untuk bahan bakar. Tapi turunannya kan bikin sabun aja pakai apa? Sampai ke situ, sampai katanya sampahnya dari apa? Cangkang dan sebagainya. Betul. Itu jadi betul, ada harganya semua. Betul. Jadi ya menurut saya bisnis industri kelapa sawit ini menurut saya potensinya akan terus berkembang ke depan. Dan jadi leadernya di Indonesianya kan karena kita nomor 1. Informasi yang saya dapat dari kawan-kawan, tapi saya nggak tahu ya benar atau enggak, tapi boleh dicek. Selama pandemi ini kemarin 2 tahun ini, di mana industri-industri lain lagi tidur, salah satu kontributor pajak terbesar itu adalah kelapa sawit. Ya karena harganya di sana situ harganya lagi tinggi. Gitu. Kalau mengharapkan dari industri lain kan produksinya lagi turun semua. Mungkin waktu itu hanya tambang dan juga kelapa sawit menurut saya yang salah satu kontributor pajak terbesar di Indonesia. Tapi dari keluarga yang ngontrol bisnis sawit ya saya semua. Bro juga ya. Wah, berarti tiap sebulan atau 2 bulan sekali ke sana. Ke sana ya. Wah, berapa hektar, Bro? Ada usah disebutkan lah. Oke, top. Nanti lo minta lagi kan. Enggak, yang penting gue diajak kecil-kecilan lah, kita petani aja kok. Kita off-road di sana. Kita petani, kita bukan pengusaha, kita petani. Kecil-kecilan. Keren. Jadi, kok bisa bro yang tadi lo ceritakan di saat pandemi lo bikin hotel? Ide dari mana bro? Apa karena lo hobi nginep di hotel? Enggak, sebenarnya gini. Mempunyai hotel itu adalah salah satu impian dari ayah saya. Itu sejak dulu. Jadi ayah saya itu selalu sebagai orang yang gaya lama ya, setiap kali ada rezeki atau apa, mereka selalu ayah saya itu selalu beli tanah. Tanah dari tahun 70-an sampai mungkin 2-3 tahun terakhir selalu beli tanah. Selalu kalau ditanya kenapa beli tanah, karena saya mau bikin hotel. Gitu loh. Saya mau bikin impian hotel. Dulu. Impiannya dari dulu. Makanya ayah saya itu selalu mencoba membeli tanah dengan lokasi yang baik, strategis atau prime lah kita bilang. Oleh karena itu seiring dengan ayah saya waktu itu umurnya sudah 82 ya kalau nggak salah pada saat kita mau bikin hotel itu. Saya bilang, ini ayah saya udah tua, ibu saya udah tua, masa kita sebagai anaknya ini nggak bisa sih bikin hotel, realisasikan lifelong dream-nya ayah kita, lifelong dream-nya ibu kita. Makanya tahun 2017 kita sudah mulai berpikir untuk membangun. 2018 mulai development perencanaan dan sebagainya. Di 2019 kita mulai bangun. Gitu. Intinya sih simpel aja. Ya mungkin salah satu faktor kenapa hotel ini sukses ya karena faktor lokasi tadi kan. Betul. Yang ada di titik tengah kota yang kawasan kuliner dan lain-lain. Betul. Nah ini kan pertama bro. Yang kedua kapan? Ya doakan sajalah. Mungkin tahun depan kita mulai development stage untuk lokasi kedua. Belum bisa saya bilang di mana. Walaupun gue tahu rahasia, tapi nantilah. Janganlah. Oke bro. Terus bisnis apa lagi yang lagi dikembangkan sekarang bro? Kalau kita sih pastinya saya mau
properti kita seriusin lah kan Oke. gitu. Karena kita kebetulan mempunyai land bank ya. Iya, iya. Kita punya stok lahan yang cukup banyak. Mungkin dalam waktu dekat kita mau selain tadi hotel ya, Mini soccer? kita mau bikin sebentar lagi mungkin karena kita orang Bogor kasarnya ya, kita mau bikin golf driving range sama mungkin mini soccer gitu ya. Jadi one stop sports statement lah ya. Itu di mana, Bro? Nah, Di tunggu aja tanggal mainnya. Tapi di Kota Bogor pastinya. Kota Bogor. Pastinya di Kota Ya, Bogor. pokoknya optimalkan lahan-lahan yang Betul. Lorena punya di Bogor buat betul. bermanfaat buat Betul. masyarakat Kota Jadi nanti Bogor, akan Bro. kita bikin konsep yang bagus, open air dan sebagainya untuk driving range, untuk golf driving range. Mungkin di sebelahnya juga ntar kita akan bikin mini soccer dan tidak tertutup kemungkinan nanti mungkin sport-sport lainnya. Jadi kita mau bikin istilahnya one stop sports statement lah. Ya, entertain ya. Sports statement, Sports. Bro. Bukan entertainment. Sports statement. Gitu. Kapan mulai? Ya doakan tahun ini mulai. Tahun ini. Tahun Oke, ini mulai. kita doakan, Bro. Tergantung doa dari Bro Muzakir. Siap. Bro, ini lanjut ini nih. Sahabat saya ini Kang Mus inspiration semua. Selain jago berbisnis, ternyata di CV-nya juga sempat jadi politisi. Nggak tanggung-tanggung juga. Jadi DPRD DKI, Bro ya. Siap. Tahun berapa itu, Bro? Tahun 2009 sampai 2014. Di partai. Adalah, harus kita Adalah. sebut. Nah, kita kan nggak boleh berpolitik lagi sekarang. Oke. Nah, Ntar dikira saya dukung calon presidennya lagi kan nggak enak, Bro. iya, oke, Saya oke. netral Netral. sekarang. sekarang murni pengusaha. Murni pengusaha. Tapi kok bisa, Bro? Lo salah langkah? Apa memang ada cita-cita yang tertunda? Gini, mungkin saya salah, tapi pemikiran saya waktu itu 2008 waktu itu ya. Saya Iya. berpikir bahwa pengusaha ini juga harus mempunyai koneksi atau jaringan politik yang baik, Oke. networking yang baik, Iya, iya. kan gitu. Itulah makanya saya masuk ke salah satu partai tersebut. Sebenarnya saya juga tidak pengen jadi caleg dan sebagainya, cuman karena disuruh ya udah akhirnya saya maju sebagai caleg dan akhirnya jadi terpilih di DPRD Provinsi DKI. Cuman awal mulanya ide kenapa saya mau coba di politik itu adalah karena saya melihat antara bisnis dengan politik itu sebenarnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oke, benar. Kan begitu. Iya. Politik butuh bisnismen Iya. atau pengusaha. Pengusaha juga di lain pihak juga butuh network secara Jaringan, politik, benar. jaringan. Iya. Itulah mungkin alasan utama karena kenapa saya masuk ke politik. Tapi setelah satu periode saya akhirnya sudah memutuskan bahwa ini bukan saya lah. Gitu. Passionnya nggak di situ ya. Passionnya tidak di situ karena banyak hal yang menurut saya mulai menyentuh idealisme saya. Iya. Kan begitu. Tapi kan lo punya ya istilahnya bekerja di transportasi kan yang sangat paham lah. Kan bisa ilmu lo itu bisa diterapkan untuk DKI waktu itu apa dari ide-ide lo juga ya kan banyak gagasan juga Jakarta dan yang lain di DKI gitu, Bro. Jadi gini. Satu, kesimpulan dari saya berpolitik secara 5 tahun sebagai anggota dewan, tidak semua, bagi saya nih, mungkin Oke. saya salah, Iya, ya kan iya. gitu. Tapi Kan. yang saya rasakan, tidak semua ide yang kita miliki yang sebenarnya baik itu bisa dijalankan. Oke. Karena banyak sekali pihak-pihak terkait ya untuk membuat ide-ide kita ini bisa berjalan Iya. di suatu daerah. Waktu itu saya di DKI. Mm-mm. Banyak sekali X faktor ya, faktor-faktor lain yang membuat tidak semudah itu ide yang mungkin sebenarnya bagus bisa dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan apakah ada kontribusi terhadap transportasi di Jakarta, menurut saya sih mungkin ada. Mungkin Iya, iya. apakah itu besar atau kecil biar orang lain yang menilai. Tapi waktu itu saya ada di Komisi B yang memang bermitra dengan Dinas Perhubungan salah satunya. Iya. Dan di era saya itulah terjadi transformasi Transjakarta itu perdanya dan aturan mainnya dan sebagainya dari BLU, dari Badan Layanan Iya, iya. Umum, Mm-mm. awalnya menjadi akhirnya BUMD murni. Oke. Jadi di periode 2009-2014 itulah di mana saya juga sebagai anggota Balek ya, Badan Iya. Legislasi, turut serta mungkin peran saya ada kecil lah sedikit dalam membangun BUMD Transjakarta yang saat ini sudah sangat-sangat luar biasa. Iya, iya. Gitu loh. Oh, cikal bakal di tahun itu ya. Di Cakil itu karena awalnya pertama UPT kalau nggak Iya, salah. iya, benar, UPT menjadi BLU. BLU. BLU terus baru kemudian menjadi BUMD. BUMD. Dan itu kalau tidak salah perdanya itu kita bikin tahun 2013 atau awal 2014. Itu gubernurnya Ahok ya? Ya, Zaman itu? saya itu ketemu dengan 3 gubernur, Bro. Oke. Ya.
Pertama Fauji Bowo, Iya. kemudian Pak Jokowi, Iya. kemudian Pak Ahok. Jadi dalam 5 tahun itu saya 3 gubernur. 3 gubernur, gitu loh. Gitu bro. Tapi sekarang berarti harapan ke politik udah Nggak ada. nggak ada ya? Belum ada. Ah, mungkin jadi Bupati Karo gitu bro? Nggak mungkin lah. Turun kelas dong bro. Masa Turun dari ya kan anggota DPRD Provinsi DKI jadi Bupati Karo, nggak Iya. mau lah. Biarkan orang-orang sana. Saya tidak pernah tinggal di Karo bro. Iya. Ya kan, saya bukan orang yang tepat. Gitu banyak kader-kader ataupun orang-orang Karo lainnya yang mungkin lebih bermanfaat dan punya lebih jago, lebih potensi lebih untuk hafal di wilayah daerahnya, sana. ya. Betul. Iya. Gitu. Ya, Saya emang udahlah jadi mendingan ini pengusaha, aja, bro. pengusaha aja. Nah, ciptakan banyak Betul. bisnis baru, Kerja keras, bisa merekrut hari banyak Rabu orang. malam nyigar sama bro, kan gitu aja. Walaupun bro nggak nyigar, nah, gitu aja. Iya. Nah, terus di sisi lain nih, Sobat Kang Mus, Bro Rianta ini selain pebisnis ulung, sosialnya juga sangat tinggi. Salah satu di kegiatan ya, bisa dibilang ya, organisasi itu kan non-profit ya, tidak mencari uang, tapi melakukan pembinaan dan lain-lain. Sekarang sebagai Ketua Umum Generasi Muda FKPPI. Ini nggak gampang. Jadi saya paham betul punya anggota di atas 1 juta ya. 1,1. Perebutan jadi Ketua Umum juga ya tidak gampang ya. Dalam artian berdinamika lah, berproses. Tapi bro kita ini jadi Ketua Umum. Jadi sebetulnya ditakuti bukan hanya di Bogor, secara nasional ini bro. Jadi Nggak dengan juga. nama Bro Rianta aja udah. Biasa-biasa aja. Bentar bro, lo sebelum jawab ke FKPPI, gue mau bahas ini. Gue dapat info nih bro. Lo dari kecil udah bukan nakal sih bro, udah jadi preman ya. Itu yang ditakutin orang. Apa lo dari kecil pengen jadi tentara atau gimana bro? Enggak juga. Enggak. Itu gimana ceritanya bro? Ya, kalau apa gosip apa beneran bro? Gosip lah, gue baik-baik kok bro. Saya tuh anak baik, tapi memang ya namanya juga kita bilangnya kan sebutkan anak kolong ya. Anak dulu kolong ya. ya. Ya anak kolong itu kan kenakalan remaja itu pasti ada Iya, lah. iya. Ya Masa kan? lalu bro. Masa lalu, apalagi zaman dulu ya, di mana mungkin ABRI ya masih disebut ya kita. Iya. Itu Anak mungkin tentara, anak kan? tentara katanya kan ya nakal lah tanda kutip gitu loh. Cuman ya itu menurut saya itu juga bagian dari hidup saya yang mungkin menggembleng saya menjadi siapa saya saat ini. Gitu loh. Iya. Karena sebagai anak kolong, satu pergaulan kita luas, Oke, benar. kan benar. begitu. Itu Iya. kemana-mana saja kita bisa bergabung. Dan di antara anak-anak kolong ini, di antara anak-anak TNI ini atau anak TNI dan Polri, kita mempunyai nama itu Band of Brothers, kan gitu Iya. ya. Atau namanya bisa dibilang Korsa, kan begitu ya, jiwa Iya. Korsa, di mana memang kita sesama anak kolong itu benar-benar memang Sangat solid banget solid, gitu. ya. Dan seperti kita ketahui gitu loh, anak-anak TNI Polri ini kan ada di mana-mana. Iya. Kan itu selama ada namanya itu kabupaten, kecamatan, kelurahan pasti ada namanya aparat TNI Polri. Jadi memang kami menyebar dimanapun. Tapi ya namanya juga anak kolong kan bro ya, dari Iya. dulu ya nakal ya pasti nakal lah bro. Cuman ya nakal-nakal remaja aja lah bro, gitu. Ya kan. Dan itu seiring dengan waktu ya kita juga menjadi Berubah. nakalnya mungkin di hal yang berbeda aja sih bro. Nah, kan gitu. Nggak usah dibahas itu, bro. Ya itu kan gitu. Mungkin bro lebih bisa berbicara kepada kawan-kawan Kang Mus. Itu aja sih. Nah, jadi dari situ dari tahun kapan itu mulai gabung di FKPPI? Saya bergabung di GMFKPP itu baru 2012. Oh 2012. Baru 2012 waktu itu saya sebagai orang nomor 3 langsung kebetulan Iya. jadi bendahara umum. Iya. Kan gitu sampai selama 7 tahun sampai Desember 2019 ada Munas. Iya. Dan saya maju dan saya terpilih di Desember 2019 itu. Berarti ini sampai tahun 2000 Sampai maksimum Juni 2025. Juni 2025 Iya. ya. Itu baru periode pertama. kan? Periode pertama. Oke. Bro, apa sih yang apa namanya? Yang dipetik manfaat dari lo jadi ketum FKPPI? Yang pertama itu adalah bahwa anak TNI Polri itu ada di mana-mana, bro. Oke. Mungkin bro tidak realize, di kabinet aja ada berapa banyak anak TNI Polri. Iya. Kepala daerah aja Berapa banyak? berapa banyak. Iya. Termasuk wali kota Bogor.
anak Iya. Polri. Iya. Yang dekat aja deh. Iya. Gitu loh. Gubernur Di mana-mana Iya. banyak. Pak Ganjar itu anak Polri. Iya. Kabinet itu menteri mungkin menurut saya lebih dari 4. Iya. Belum pimpinan daerah, pimpinan legislatif, ya Iya. baik itu DPR RI pusat, DPR di provinsi maupun DPRD kabupaten. Belum berbicara lagi kepala dinas dan sebagainya. Kemudian juga itu di level di sektor industri private ya, Iya. di swasta. Jadi kesimpulan saya itu adalah satu, itu memang Indonesia, anak TNI Polri ini ada di mana-mana. Jadi sebenarnya potensinya itu sangat luar biasa. Anggota saya itu 1,1 juta, tapi ini belum maksimal Iya. Iya. sebenarnya. Tapi kalau memang kita mau maksimalkan lagi, itu tentu saja membutuhkan biaya yang sangat luar Iya. biasa, gitu loh. Jadi mungkin kita ada kendala di situ. Tapi di lain pihak, walaupun mereka tidak anggota GMF KPPI ataupun juga FKPP yang ormasnya Tidak ya, aktif yang seniornya, lah, tidak aktif. Tapi begitu mereka tahu bahwa kita anak tentara atau kita anak polisi, itu langsung band of brothers-nya atau persaudaraan langsung dapat. Oke. Itu memang seperti itu. Itulah mungkin salah satu advantage juga yang saya terima ya dari sebagai anak dari TNI, bro. Gitu loh. Jadi kesimpulan pertama itu tadi saya bilang bahwa anak TNI Polri itu ada di mana-mana. Iya. Gitu. Yang kedua itu adalah saya juga ingin melakukan perubahan. Iya. Selama ini anak-anak kolong ini dianggap sebagai, ataupun juga GMF KPP organisasi saya ini sebagai organisasi yang hanya mengandalkan otot. Iya. Kan begitu. Saya ingin juga mencoba mentransformasi sebagai organisasi yang juga mengandalkan otak. Iya. Gitu loh. Karena saya juga ingin anak-anak TNI dan anak-anak Polri ini bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Gitu. Saya juga cukup sedih gitu loh. Banyak sekali anak-anak TNI Polri itu yang kurang beruntung. Iya, iya. Ya, di dalam kehidupannya pada saat mereka beranjak dewasa. Oleh karena itu saya mencoba dengan keterbatasan saya tentunya, ya saya masih banyak keterbatasan, tapi mencoba secara perlahan-lahan melakukan transformasi. Yang salah satu hal yang saya lakukan itu adalah sebagai ketua umum itu adalah kita tidak lagi terlalu fokus semata kepada namanya pendidikan dan pengkaderan. Pendidikan itu kita memang sangat ketat. Itu militer, pendidikan militer. Kita ada 3 tahap itu. Ada yang masuk jadi anggota. Ada Latkorwar, kemudian Latkordia, baru kemudian terakhir Takorna. Jadi istilahnya kayak ada Seskowatnya, ada Sesko TNI-nya, ada Lemhanasnya, itu ada. Kemudian pengkaderan, kan gitu. Itu kita lakukan dengan namanya itu pelatihan-pelatihan lainnya. Ya, terus kemudian melakukan musyawarah ranting atau kita bilangnya rayon ya. Kemudian muscap dan juga musda. Tapi di lain pihak saya mau selama ini saya lihat organisasi kita ini belum terlalu fokus dengan kesejahteraan. Oke. Ya, karena itulah dengan kesejahteraan itulah saya yakin organisasi ini bisa bertransformasi secara gradual menjadi organisasi juga yang mengandalkan otak. Iya, iya. Karena apa? Harus mencari kesejahteraan kan gitu. Makanya dalam waktu dekat ini saya juga akan meluncurkan koperasi. Oh, koperasi. Ya, koperasi yang dimiliki oleh GMF KPPI, di mana itu nanti akan fokus ke beberapa hal. Yang pertama itu adalah kita sudah menciptakan namanya marketplace, yang kita sebut dengan namanya Loreng Hits, kan begitu. Loreng Hits ya, karena kita kan loreng ya. Loreng Hits di mana itu akan menjadi marketplace yang di awalnya itu adalah sebagai tempat buat kawan-kawan anggota GMF KPP ataupun keluarga besar TNI Polri yang memiliki UMKM. Produknya bisa untuk jualan produknya di bisa dipasarkan di situ. Iya, kayak selama ini kayak Tokped lah betul semacam itu, tapi kita fokus dulu untuk ke keluarga besar TNI Polri. Bidang apa namanya yang dijual ya, pembelinya sih silakan saja umum gitu loh. Ini merupakan PR yang cukup besar kan gitu. Tapi saya yakin mungkin program kesejahteraan atau dalam hal ini Loreng Hits ini mungkin yang akan menerima hasil secara maksimalnya mungkin bukan di periode saya. Iya. Tapi saya harus memulai. Kan gitu. Karena kalau tidak dimulai tidak akan terjadi, tidak akan jalan. Kita memulai namanya itu Loreng Hits. Dan yang kedua, kita juga bikin namanya sudah di dalam Loreng Hits ini juga kita akan bikin namanya GMF KPPI Official Store. Di mana atribut-atribut, seragam dan sebagainya yang selama ini mungkin orang lain yang menikmati. Karena bukan kami yang memproduksi. Nah, oleh karena itu dalam waktu dekat kita juga akan membuat namanya itu
official store, di mana nanti kita juga akan berdagang gitu guys. Iya. Tanda kutip untuk atribut-atribut. Bayangkan anggota kita 1,1 juta. Kalau semua beli seragam satu aja Setahun itu udah 1,1 juta. Bisa Iya. dibayangkan. Belum nanti apparel atau namanya atribut-atribut lain seperti jaket kan begitu, dan Iya. apa namanya, jeans yang kita bikin GMF KPP kan sekarang bisa ini ya, bisa ide-ide yang kreatif lah bisa Iya, kita iya, lakukan. Dan itu nanti keuntungan itu akan kita kembalikan kepada organisasi. Itu merupakan PR utama saya, menurut saya, dan juga jajaran pengurus pusat, bagaimana bertransformasi, tapi di saat yang bersamaan juga kita mencoba menyentuh aspek kesejahteraan dari anggota. Yang kedua, kita juga dalam rangka memodernisasi organisasi ini, kita juga sudah luncurkan EKTA. Oke. Selama ini kan KTA-nya udah kayak KTA zaman dulu, ketik dan sebagainya, ya kan, wah udah kayak gaya tentara zaman dulu lah. Nah, kita juga mulai bertransformasi, kita bikin EKTA. Oke. Memang ini EKTA ini ada sedikit kendala juga, karena itu tadi merubah paradigma orang dari manual tanda kutip Iya, menjadi EKTK. Belum semua mungkin kawan-kawan kita terlalu familiar dengan hal tersebut. Tapi kembali seperti yang saya bilang, kita harus mulai. Iya. Nanti mungkin hasilnya maksimalnya mungkin di periode berikutnya, atau di Iya. periode bukan saya lagi sebagai ketua umum. Tapi orang akan ingat di periode mana EKTA ini Prosesnya akan di dimulai. awal, Proses ya. ini dimulai. Kan Jadi itu bisa sebagai misalnya itu dua hal tersebut menurut saya, bro, yang akan coba saya tinggalkan ya. di organisasi Tapi udah ini. mulai Sudah berjalan. berjalan sebagai legacy nanti Iya. di kepengurusan saya. Saya tidak bilang ini saya sendiri, tidak. Saya punya namanya itu 2 wakil ketua umum, saya punya sekretaris jenderal, saya punya bendara umum, saya punya seluruh pengurus pusat dan seluruh pengurus daerah yang turut berperan serta untuk mensukseskan program-program ini. Tapi kan bro, kita amati kan, masyarakat amati ya di periode lo kan. Sekarang di daerah-daerah apa istilahnya DPD ya. DPD misalnya di provinsi kan terbentuk yang mulai lebih solid gitu kan. Yang dulu kan ya apa namanya, dinamika tetap ada kan. Tapi kan periode sekarang udah mulai lebih baik kan. DPD yang nggak aktif udah mulai aktif lagi semuanya kan. Itu biarkan orang lain yang menilai, bro. Iya. Jangan saya yang menilai. Gitu loh. Nah, hubungan FKPPI ini terhadap TNI Polri gimana, bro? Ya kalau kita Jaringannya, apa namanya, strukturalnya kalau atau kita apa? memang melekat. Kalau kami itu baik di ADRD kami maupun juga di SK Kumham kami, itu memang pembina kami itu ex officio Panglima TNI dan Kapolri serta Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara. Iya. Gitu. Jadi disitulah kami memang melekat sebagai organisasi binaan dari Panglima TNI, Kapolri dan jajaran di bawahnya. Iya, Jadi iya. memang kita satu nafas lah ya, bisa dibilang satu nafas dengan TNI dan Polri. Oleh karena itu tadi saya katakan saya tidak mau lagi berpolitik karena sebagai ketua umum saya tidak boleh berpolitik. Saya tidak boleh. Ketum nggak boleh ada di partai kan? Boleh di partai. Itu hak pribadi. Oke. Tapi secara pribadi Iya. kan gitu ya. Tapi kalau namanya ditarik ke organisasi itu tidak boleh. Jadi bagi saya lebih baik saya sebagai orang yang netral saja. Karena apa? Itu tadi kita adalah organisasi binaan TNI Polri, di mana TNI Polri kan kita tahu sendiri ya, Iya, bahwa itu adalah institusi yang netral. Jadi itu yang saya coba jaga. Kita tidak boleh berpolitik praktis. Iya. Kita boleh berpolitik kebangsaan. Iya. Kita jaga NKRI ini. Kita jaga Pancasila ini. Dan gitu, kita jaga Bhinneka Tunggal Ika. Karena kami ini anak TNI Polri, ayah-ayah kami ini berdarah-darah, bro. Ya, pejuang lah. Memastikan Pancasila sebagai dasar negara, kan gitu ya. Iya. NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Jadi agak lucu apabila kami organisasi yang notabene adalah anak biologis dari TNI Polri dan juga binaan resmi dari TNI Polri tidak membantu pemerintah, tidak membantu TNI Polri untuk memastikan bahwa Pancasila, NKRI dan sebagainya itu tetap berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh founding fathers kita. Iya. Jadi kami itu tegak lurus kepada pembina kami itu TNI Polri. Gitu. Tidak boleh berpolitik praktis, mari kita berpolitik kebangsaan. Ya, oke bro. Sukses terus di FKPPI-nya dan jajarannya ya. Gue balik sedikit ini bro. Lo kan jago di transportasi. Lo Renal juga lahir pertama di Bogor lah, Kota Bogor ya. Betul. Ya. Untuk transportasi Kota Bogor apa saran lo bro?
Harus ada saran atau no comment aja, Bro? Ya berikan saran lah. Oh gitu. Yang positif kan buat semuanya. Harus positif ya. Gini, Bro. Transportasi darat itu harus kita semua pahami, menurut saya. Iya, iya. Itu adalah salah satu kebutuhan yang tidak bisa dipungkiri oleh suatu negara, suatu provinsi, suatu kabupaten, suatu kota, ataupun suatu desa. Iya. Kan gitu. Apabila transportasi darat tidak ada, maka daerah tersebut akan lumpuh. Iya. Coba aja apabila, ini amit-amit ya, transportasi darat itu melakukan demo atau mogok massal. Kira-kira apa yang akan terjadi? Negara ini akan lumpuh. Iya. Kalau kita ingat itu, berarti kita harus sepaham bahwa transportasi darat ini mempunyai peranan yang sangat penting. Iya. Kalau kita sudah paham bahwa transportasi darat itu mempunyai peranan yang penting, mari kita tata dengan baik. Benar nggak, Bro? Iya. Saya melihat Kota Bogor ini masih banyak yang harus kita perbaiki. Iya. Kan begitu, pengaturan angkot dan sebagainya. Angkot itu masih butuh. Tapi harus diatur dengan baik sehingga tidak menyebabkan kemacetan dan sebagainya. Iya. Kita tidak boleh bilang bahwa angkot tidak dibutuhkan. Oh enggak, tapi harus diatur dengan baik. Kan begitu ya. Dan harus di-manage dengan secara profesional. Karena sebenarnya Kota Bogor ini sangat membutuhkan transportasi yang sangat baik, Bro. Iya. Gitu loh. Karena juga kita harus pahami ada ungkapan-ungkapan humor yang mengatakan Kota Bogor itu kota apa kan gitu ya. Bro aja yang ngomong ya, jangan gue ya. Nah, sebenarnya itu bisa ditata dengan baik dan saya sangat menyambut dengan baik itu dengan adanya BTS yang sudah memasuki Kota Bogor. Cuman yang saya lihat mungkin itu belum maksimal. Itu masih banyak hal yang harus kita perbaiki, tapi BTS merupakan langkah awal menurut saya. Iya. Dan itu sudah berjalan di Kota Bogor. Sudah berjalan. Namun itu tadi saya juga berharap komitmen pimpinan-pimpinan daerah terhadap transformasi dan juga namanya itu perbaikan transportasi darat itu benar-benar harus komitmen jangka panjang. Iya. Kan it takes time, it takes a lot of efforts gitu kan untuk memperbaiki transportasi darat gitu loh. Tapi saya berharap komitmen dari Pak Wali maupun juga Pak Wakil itu tinggi ya dan akan in the long term transportasi Kota Bogor akan lebih baik. Saya juga berharap di sini ada BUMD ya yang dimiliki oleh Kota Bogor di bidang transportasi darat PTP ya kalau nggak salah namanya. PTP ya. Pak Perumda Transportasi Pakuan atau apa gitu PTP lah ya. Itu harus menjadi jangkar gitu loh. Seperti yang ada di Jakarta, Transjakarta. Transjakarta itu memiliki peran yang sangat sentral dalam memastikan transportasi darat angkutan umum di Jakarta itu berjalan dengan baik sesuai dengan standar dan sistem manajemen mutu yang mereka sudah tetapkan. Gitu loh. Ya, jadi mereka benar-benar mempunyai peran yang sangat luar biasa dari segi kualitas angkutan, sistem pengoperasian, halte dan sebagainya. Jadi saya berharap di kemudian hari mungkin BUMD yang dimiliki oleh Kota Bogor ini akan secara berangsur-angsur memiliki peran yang mirip lah gitu dengan skala yang tentunya lebih kecil karena memang hanya kota dengan Transjakarta yang di DKI. Kalau kami Lorena ini karena kita merasa sebagai sudah orang Bogor, kita sih kapan saja dibutuhkan oleh Kota Bogor untuk membantu, memberikan sumbang saran dan sebagainya, kami tentu saja siap. Dan itu sudah kita lakukan kok pada saat kemarin di yang 49 unit ya, kita juga banyak membantu, memberikan sumbang saran, advice dan bantuan pikiran, tenaga dan sebagainya untuk memastikan bahwa BTS ini berjalan dengan baik di Kota Bogor dan sejauh ini kan sudah berjalan dengan cukup baik walaupun masih tentu saja ada hal-hal yang harus di-improve lah gitu Bro. Iya, keren Bro. Dalam artian Lorena ada di Bogor ya membantu Kota Bogor juga bagaimana transportasi di Kota Bogor akan lebih baik lagi. Betul. Oke Bro, di akhir saran lo Bro ke Sobat Kang Mus ini yang karena kan bidikan kita anak muda, bagaimana ini kita memberikan inspirasi. Ya lo sukses di bisnis, di memaintain juga keluarga kan di generasi 2 ini juga jalan sangat baik gitu kan. Istilah bahu membahu bagaimana
mendongkrak perusahaan ini terus lebih baik? Apa saran lo bro ke anak muda? Untuk kawan-kawan semua ya, yang satu hal yang mungkin saya harus katakan itu adalah tidak ada yang instan. Oke. Semua itu harus berproses. Ya. Dan saya orang yang sangat percaya itu proses tidak pernah berbohong. Iya. Kan begitu. Jadi saya tidak mau kasih nasihat panjang-panjang. Utamanya adalah tidak ada yang instan. Oke. Semua harus berproses, maka jalanilah proses itu dengan baik. Iya. Dan dalam perjalanannya berproses tersebut, kita harus melakukan perencanaan yang luar biasa. Ayah saya itu berulang kali mengatakan, dan itu akan terus terngiang-ngiang di pikiran saya. Sebelum kita melakukan pekerjaan, Iya. kalau kita merencanakan pekerjaan tersebut dengan baik saja, kemungkinan berhasilnya 50%. Benar nggak? Iya. Bisa kita bayangkan apabila kita tidak merencanakannya dengan baik. Pasti kemungkinan berhasilnya di bawah 50%. Jadi itu tadi bro. Satu, tidak ada yang instan. Percaya kepada proses. Iya. Jalani proses dengan baik. Dan rencanakan proses tersebut sebaik-baiknya. Insya Allah, kalau Tuhan berkenan, Semuanya akan baik. semuanya akan baik. Itu aja. Oke, bro. Terima kasih. Siap. Karena anak tentara gini. Sobat Kang Mus, keren banget narasumber kita malam ini, sangat inspirasi, masih muda, umur kalau saya tanya selalu jawabannya masih 30-an, tapi Iya, umurnya masih udah kepala 4. Beda tipis lah sama lu bro. Tapi Coba dibuka bro, mungkin kelihatan lu lebih tua. Ini sahabat saya yang selalu memberikan nasihat positif buat saya, dan juga kita malam ini juga dapat siraman yang sangat baik dari Bro Rianta. Poin-poinnya kita harus semangat, harus bekerja keras, dan tetap berpikir positif pastinya. Betul, bro ya. pasti. Oke. Demikian Sobat Kang Mus, episode kali ini tetap on di channel Kang Mus Inspiration. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses bro. Oke bro.